Setelah terjadinya penculikan Maisy Lockwood dan Beta, Claire dan Owen segera mencari bantuan Franklin yang kini bekerja pada divisi spesies berbahaya CIA untuk melacak dan melindungi dinosaurus di seluruh dunia. Mengidentifikasi adanya keterlibatan penyelundupan dinosaurus ilegal dengan kasus tersebut, Franklin kemudian menghubungkan keduanya pada Barry yang merupakan mantan rekan kerja Owen sebagai pelatih Velociraptor di Jurassic World. Barry yang sedang dalam misi penyamaran untuk mengungkap pasar gelap dinosaurus di kota Malta menyarankan keduanya untuk membaur sembari mencari informasi mengenai penculik tersebut. Memasuki area bawah tanah, kita bisa lihat para pedagang dan pengunjung barbar yang gak hanya memperjualbelikan dinosaurus secara ilegal, tapi juga mengadu hewan malang itu secara brutal. Salah satunya adalah ketika seekor Lystrosaurus ditandingkan dengan Oviraptor. Punya fisik yang sama-sama aneh, Noi yang jarang ngelihat kedua dino ini secara awam pun jadi kayak ngelihat pertarungan antara seekor ayam sama bulldog. Ih, kebangetan banget sih. Masa ya ayam diadu sama bulldog? Dari fisiknya aja kan udah bisa kelihatan ya siapa yang bakal menang dalam pertarungan ini. Kasian banget kan Noi lihat si ayam pulang tinggal badan tanpa kepala dan jalan sempoyongan gitu. Kayak hantu jeruk purut aja lu Yam. Aduh, gak bisa dibiarin nih. Jiwa penasaran Noi meronta-ronta. Sebenarnya dinosaurus macam apa sih kedua makhluk ini? Apakah keduanya beneran nenek moyang bulldog dan ayam? Ada-ada aja emang imajinasi Noi ya. Tapi buat yang penasaran juga, cuslah kita kepoin kelanjutannya. Si imut yang brutal. Nama ini kayaknya pantas jadi sandang sama dino mirip bulldog aka Lystrosaurus. Awalnya Noi tuh gemes banget pas pertama ngeliat dia. Udah positive thinking dulu nih Noi, karena dino berukuran kecil seperti anak anjing yang duduk anteng dalam kandang ini kayaknya cocok gitu jadi dino peliharaan. Lalu semuanya buyar ketika si imut ini diadu paksa sama seekor dino mirip ayam. Seketika dia menjadi barbar, gak ada imut-imutnya sama sekali. Tapi ya emang gak bisa disalahin juga sih ya. Namanya kalau udah merasa terancam, secara insting mode pertahanan hidupnya pun pasti auto on. Nah, Lystrosaurus sendiri ternyata merupakan genus Dicynodon-therapsid herbivora yang hidup pada zaman Permian akhir atau Trias awal, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Wih, sesepuh T-Rex sama Giganotosaurus nih. BTW buat yang nggak tahu Dicynodon itu apa, mereka adalah jenis reptil mirip mamalia yang memakan tumbuhan dan secara karakteristik punya moncong pendek tidak bergigi, tapi ada sepasang taring atas seperti gading. Nama Dicynodon sendiri artinya dua gigi anjing. Lystrosaurus punya perawakan yang kekar. Diperkirakan bisa tumbuh hingga mencapai panjang 0,6 sampai 2,5 meter dengan berat 50 sampai 90 kg. Dari struktur tulang dan sendi pinggulnya menunjukkan kalau Lystro punya kaki depan yang lebih kuat daripada kaki belakangnya. Diduga dia adalah salah satu penggali kuat yang bersarang dalam liang pada zamannya. Oleh karena itu, nama Lystrosaurus diberikan kepada hewan ini, yang artinya adalah kadal sekop. Cocoklah buat kamu yang pengen pelihara dino yang masih muat hidup di kandang kecil dan bisa dipamerin ke tetangga. Pelihara dino ini juga nampaknya cukup hemat budget kok, karena dia udah bisa hidup bahagia dengan kamu kasih makan daun. Yang penting kan gak daging mehong cuy. Meski begitu, sebagai manusia yang cuma hidup sekali, kita tetap kudu hati-hati ya kawan. Tampilan imutnya gak boleh ngelabuhin kita untuk nganggap kalau dia 100% jinak. Dengan paruh bertanduk seperti kura-kura ini, Lystro aja bisa dengan mudah matahin leher Oviraptor. Salah senggol dikit, gigit. Cubit, dia kan gak punya gigi. Bedanya, ini cubitan mematikan yang bisa mematahkan tulang jari.
Gimana nih? Ada yang tertarik pelihara Lystrosaurus di rumah? Kalau mau, cara nemuin si Lystro ini juga lumayan gampang kok. Karena mereka adalah vertebrata darat yang paling umum ditemukan. Bisa sampai 95% dari total individu dinosaurus di beberapa lapisan fosil adalah Lystro sendiri. Kalian bisa nemuin mereka hidup secara liar di tempat yang sekarang kita tahu sebagai Antartika, India, Cina, Mongolia, Rusia, Eropa, dan Afrika Selatan pada masanya. Di sisi lain, kita juga punya Oviraptor. Dinosaurus Oviraptorid mirip ayam yang ternyata bukan unggas, bukan juga seekor raptor. Lah, gimana sih? Jadi gini gengs, kisah dibalik penamaan Oviraptor ternyata udah penuh drama salah sangka dan lumayan bikin bingung. Intinya adalah pada tahun 1923, suatu ekspedisi paleontologi yang dipimpin oleh Roy Chapman Andrews berhasil menggali spesimen seekor dinosaurus di atas sarang 15 telur pertama di formasi Jadokta, Mongolia. Spesies ini dikatalogkan sebagai AMNH 6508. Pada saat itu, pengetahuan akan perilaku asuh dinosaurus masih sedikit. Ilmuwan banyak mengambil referensi bahwa beberapa spesies seperti Sauropoda berleher panjang raksasa meletakkan lusinan telur di sarang kecil yang kemudian akan mereka tinggalkan dan dibiarkan menetas sendiri. Ahli paleontologi bernama Henry Fairfield Osborn kemudian menduga bahwa fosil telur ini diletakkan oleh Protoceratops karena itu adalah dinosaurus paling umum di lokasi di mana telur ditemukan. Melihat kondisi kedekatan kedua spesimen itu, Henry menafsirkan spesimen ini sebagai dinosaurus yang memiliki kebiasaan makan telur. Diberikanlah nama Oviraptor yang dalam bahasa Latin berarti perampas atau pencuri telur, dengan nama spesifiknya Piloceratops yang merujuk pada kegemaran dinosaurus itu terhadap telur ceratopsian. Barulah pada tahun 90-an, suatu ekspedisi baru menemukan lebih banyak spesimen sarang Oviraptorid yang identik, salah satunya mengandung embrio Oviraptor yang kemudian memberikan bukti bahwa sarang yang terkait dengan Oviraptor adalah miliknya sendiri. Spesimen tersebut sebenarnya sedang mengerami dan melindungi telurnya dari badai pasir pada saat kematian, bukan memangsanya. Wah, kasihan banget Oviraptor ya. Drill perjuangan orang tua melindungi anaknya banget ini mah. Dinosaurus yang diperkirakan hidup di Asia pada periode Kapur akhir ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Karenanya, ia masuk dalam turunan klasifikasi clade Coelurosauria yang berisikan dinosaurus theropoda yang lebih dekat hubungannya dengan burung daripada Carnosaurus. Lalu masuk ke cabang Meniraptora yang mencakup burung dan dinosaurus non-unggas yang lebih dekat hubungannya dengan mereka daripada Ornithomimus velox. Dan subgrup Oviraptoridae untuk dinosaurus berbulu mirip burung pemakan tumbuhan atau segala dari periode Kapur akhir yang hidup di Asia atau Amerika Utara. Mereka dicirikan oleh paruh tanduk kuat tak bergigi seperti burung beo, di mana Stig Olaf K. Jensen menemukan adanya kemiripan rahang bawah Oviraptorid dengan burung beo dan rahang atasnya seperti kura-kura. Hasil observasi itu kemudian membawa kesimpulan bahwa Oviraptorid hidup sebagai pemakan segala seperti telur, kacang, biji-bijian, dan beberapa mangsa kecil lainnya. Oviraptor sendiri juga merupakan spesies Oviraptorid yang kecil. Ukurannya diperkirakan hanya mencapai panjang 1,6 meter dengan berat antara 30 sampai 40 kg. Dia punya bentuk lengan yang sedikit memanjang dengan 3 jari bercakar lengkung di ujungnya. Tipe tubuh ini membuat Ovi bisa lihai bergerak cepat seperti burung unta. Menggunakan kelebihannya ini, dia diperkirakan berburu dengan cara mengejar mangsa berukuran kecil yang bergerak lebih lambat dari jarak bermil-mil jauhnya sebelum kemudian menangkap dan melukai mangsa tersebut menggunakan kaki serta cakar tangannya. Selain dipertemukan oleh Biosyn, Lystro sama Ovi tuh kayak nggak punya alasan lain gitu untuk bertemu dan saling serang di kehidupan nyata.
Pertama, karena mereka hidup di generasi yang berbeda. Dan yang kedua, karena Lystro adalah herbivora dan Ovi adalah omnivora yang memangsa hewan kecil atau biji-bijian. Kecuali ya kalau benar si Ovi adalah pencuri telur. Mungkin skenario bertemunya mereka adalah karena Ovi yang mencuri telur Lystro membuat dino mirip bulldog ini marah dan menyerangnya. Karena nggak punya senjata berantem selain paruh dan cakar kecilnya, mungkin Ovi juga bisa pilih opsi paling aman dengan lari kabur dari Lystro yang bergerak jauh lebih lambat darinya. Yang jelas, karena udah ketahuan bukan pencuri telur, seenggaknya nama si Ovi harus diganti nggak sih, gengs? Kan kasian, masa perjuangan melindungi anaknya malah disangka pencurian? Kalau gitu, kira-kira nama apa ya yang cocok buat si Ovi ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka videonya. See you!